Halo, kita ketemu lagi dalam kuliah Psikologi Komunikasi. Kali ini kita akan ngomong tentang sistem komunikasi dalam kelompok. Nah, sebelum ngomong lebih lanjut, saya pengen ngajak Anda untuk melihat atau mencari tahu apa sih sebenarnya kelompok itu. Biasanya kalau di kelas saya akan nanya ke mahasiswa saya gini, kalau nih Anda berada di pinggir jalan, ya, keluar kampus, di pinggir jalan, lagi nunggu bis. Bersama Anda, di sekitar Anda, kanan kiri Anda tentu banyak mahasiswa lain, gitu ya, dari kampus Anda, yang juga di pinggir jalan itu dan sama-sama nunggu bis, mau pulang, habis selesai kuliah. Anda dan mahasiswa-mahasiswa lain yang satu kampus dengan Anda itu, yang semuanya lagi nunggu bis di pinggir jalan mau pulang, itu kelompok apa bukan? Kalau menurut Anda kelompok bukan? Oke, pikirkan dulu. Sekarang, bandingkan dengan situasi ini. Anda bersama teman sekelas Anda sudah merencanakan untuk membuat kunjungan ke panti asuhan lah, katakanlah gitu ya, hari ini. Maka jam 10 pagi semua harus kumpul di satu spot gitu ya, di kampus, misalnya di dekat lapangan gitu. Karena kita mau berangkat. Maka di dekat lapangan tadi sudah tersedia satu bis yang akan memberangkatkan Anda, teman-teman sekelas yang memang sudah merencanakan hari itu akan melakukan kunjungan bersama ke panti asuhan. Nah, Anda dan teman sekelas Anda kelompok apa bukan? Yang pertama tadi, Anda dan mahasiswa-mahasiswa satu kampus yang habis bubar kuliah, terus semuanya nunggu bis mau pulang, kelompok apa bukan? Anda dan teman sekelas yang merencanakan untuk melakukan kunjungan hari ini sedang kumpul di dekat lapangan dan di sana ada bis yang juga akan membawa Anda ke kunjungan itu, kelompok apa bukan? Beda apa enggak dua situasi itu? Kalau Anda menganggap dua-duanya tadi adalah kelompok, nah Anda perlu dengerin ini. Ya, apa sih yang disebut sebagai kelompok? Jadi ternyata meskipun ada orang banyak gitu ya, di satu waktu, di satu tempat, kumpulan orang banyak itu tidak selalu bisa kita bilang sebagai kelompok. Orang banyak yang bukan kelompok disebutnya sebagai agregat. Jadi tadi, mahasiswa bubar kuliah di pinggir jalan nunggu bis. Itu bukan kelompok, itu agregat. Karena apa? Bisnya bisa jadi ada yang mau pulangnya ke Kebayoran, ada yang mau pulangnya ke Sunter, misalnya ada yang mau pulangnya ke mana lah, beda-beda. Itu kelompok orang banyak sih, orangnya banyak, tapi itu bukan kelompok, itu agregat. Di pasar ada orang banyak, bukan kelompok, itu agregat. Ya, orang lagi antri beli tiket mau ada pertunjukan K-pop, orang banyak sih, tapi bukan kelompok, gitu ya. Nah, apa yang membuat kumpulan orang banyak bisa kita sebut sebagai kelompok? Ini adalah tanda bahwa kumpulan orang adalah kelompok, yaitu bahwa masing-masing merasa terikat. Nasibnya saling tergantung. Gitu. Jadi di dalam sebuah kelompok ada ini, ciri psikologis ini. Kayak apa tuh contohnya? Tadi lah mahasiswa sekelas yang hari ini merencanakan untuk melakukan kunjungan. Pastilah di kelompok mahasiswa itu sudah ada yang jadi ketua, sudah ada yang jadi seksi konsumsi misalnya, sudah ada yang jadi seksi transportasi dan sebagainya. Maka mereka nasibnya saling tergantung. Kalau yang seksi konsumsinya lupa pesan makanan, artinya apa? Satu kelompok itu akan kelaparan bersama-sama karena nasibnya mereka semua tergantung pada si seksi konsumsi. Kalau si seksi transportasinya lupa pesan bis hari itu, maka semua akan senasib bersama-sama, misalnya harus naik bis umum. Nyegat di pinggir jalan, mungkin penuh, jadi nggak semua terangkut, lalu harus nyusul kelompok berikutnya gitu. Jadi, itu.
dalam sebuah kelompok ada tanda psikologis ini, bahwa semua merasa terikat, gitu ya. Dan satu hal lagi yang penting adalah bahwa ada kesadaran pada tiap anggotanya bahwa mereka itu terikat pada sesuatu yang sama. Kalau yang di pinggir jalan pulang kuliah nunggu bis, iya sih mereka semua nunggu bis pulang, tapi kan tidak ada ikatan antar mereka. Yang satu kelaparan, saya bawa makan sendiri gitu. Saya mungkin nggak kenal dia gitu. Mungkin juga kita nggak satu jurusan nanti bisnya. Jadi tidak ada saling ikatan dan kesadaran bahwa saya sama dengan dia. Saya satu kelompok dengan dia. Nggak ada. Tetapi ketika tadi kelompok mahasiswa yang satu kelas dan memang berencana bersama-sama hal itu mau kunjungan, mereka punya rasa kesadaran bahwa dia adalah bagian dari kelompok saya. Saya adalah bagian dari kelompok ini. Jadi ciri utamanya adalah kesadaran ini, bahwa mereka memang punya ikatan dan adalah bagian dari sebuah kelompok, dan ada ciri psikologis bahwa mereka saling terikat, tergantung, gitu. Nah, kenapa kita ngomongin kelompok dalam komunikasi? Karena ternyata kelompok itu ada efeknya dalam sebuah komunikasi, ada pengaruhnya. Apa pengaruhnya? Yang pertama adalah konformitas. Konformitas itu adalah kecenderungan orang ketika berada dalam satu kelompok, mereka akan menjadi sama. Sama dalam hal apa? Macam-macam. Sama dalam hal berpakaian misalnya. Kalau Anda lihat kelompok anak-anak punk, mereka kan punya gaya berpakaian yang sama. Itu contohnya salah satunya cara berpakaian. Bisa juga kesamaan dalam pola berpikir. Ketika orang masuk dalam sebuah organisasi, maka bisa jadi orang-orang dalam organisasi itu kemudian akan punya pemikiran yang sama. Setuju pada sesuatu atau nggak setuju pada sesuatu, atau mereka concern pada sesuatu, sementara orang lain di luar organisasi itu nggak terlalu mikirin itu, gitu. Jadi itu konformitas. Jadi orang cenderung kemudian menjadi sama, gitu ya. Pengaruh yang kedua, kelompok dalam proses komunikasi adalah fasilitasi sosial. Fasilitasi sosial itu apa? Jadi ternyata orang punya kecenderungan untuk lebih berprestasi atau lebih meningkat kualitas kerjanya, gitu ya, ketika mereka berada dalam kelompok. Misalnya karena berada dalam kelompok, kemudian mereka merasa pekerjaannya jadi lebih mudah, bisa mengerjakan dengan lebih cepat, hasilnya lebih bagus misalnya. Nah itu fasilitasi sosial. Jadi kelompok memberikan bantuan gitu untuk meningkatkan kualitas kerja seseorang. Atau gini, orang yang latihan sendiri sesuatu di rumah kayaknya nggak bisa-bisa, tapi begitu dia ketemu sama temennya ngeliatin gitu ya, dia berlatih, dia kemudian merasa jadi lebih bagus gitu. Apa yang dia latih jadi lebih bagus lah kualitasnya dibanding ketika dia melakukannya sendiri di rumah. Nah itu yang namanya fasilitasi sosial, efek kelompok dalam proses komunikasi. Yang ketiga, ada yang disebut sebagai polarisasi. Polarisasi itu apa? Anda tahu ya, polar itu kan kutub kan ada kutub utara, kutub selatan. Jadi polarisasi itu adalah bahwa kelompok itu membuat orang seperti kemudian jadi tertarik ke kutub yang berbeda. Misalnya gini, ketika saya nggak setuju pada sesuatu gitu ya, sekarang saya sendiri nih nggak gabung sama kelompok, saya nggak setuju. Kemudian saya masuk dalam sebuah kelompok yang saya tahu juga nggak setuju pada hal itu, masuk ke sana, tiap hari dibahas bersama dengan teman-teman di sana yang nggak setuju pada sesuatu, maka ketidaksetujuan saya akan jauh lebih tidak setuju lagi gitu. Jadi kalau seperti kutub, maka tadinya saya nggak setujunya di sini nih. Begitu masuk dalam kelompok, tiap hari membahas itu, ngobrolin itu sama orang-orang yang pemikirannya sama, gila nggak setuju beneran nih, gini. Maka nggak setujunya nggak lagi ke sini, tapi sangat di sini, sangat jauh tidak setuju, gitu. Begitu juga kalau setuju, misalnya ini titik netralnya gitu ya, yang ini nggak setuju, netral, lalu ini setuju. Saya setuju deh, agak setuju gitu. Terus saya masuk dalam sebuah kelompok yang memang juga setuju. Lalu tiap hari kita ngomongin itu, jadi semakin suka, semakin oke banget, semakin setuju.
maka kemudian kesetujuan kita akan jadi jauh mengkutub gitu. Jadi polarisasi itu gitu. Yang tadinya oke deh, jadi sangat oke. Yang tadinya enggak deh, jadi sangat enggak gitu. Jadi sangat mengkutub gitu. Intinya gitu bahwa kelompok kemudian membuat orang jadi lebih apa ya? Lebih eh, apa sih istilahnya? Lebih sangat 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 apa ya? eh, sangat pada sesuatu. Jadi misalnya ya itu tadi, kalau saya setuju jadi sangat setuju, kalau saya nggak setuju sebelumnya waktu jadi tidak masuk kelompok nggak setuju, kalau masuk kelompok jadi sangat tidak setuju. Gitu. Anda juga mungkin pernah melihat bahwa ketika orang masuk dalam sebuah kelompok bersama-sama, orang jadi cenderung lebih berani gitu kan, kayak demo lah. Coba kalau sendiri-sendiri, mungkin nggak akan seheboh itu. Tapi karena mereka bersama, satu kelompok mengusahakan memperjuangkan sesuatu gitu ya, keberaniannya akan nambah. Nah, itulah efek dari kelompok. Jadi, kelompok itu membuat orang jadi sangat pada sesuatu gitu lah. Intinya gitu ya. Semoga jelas apa yang dimaksud dengan um, polarisasi. Jadi orang kemudian cenderung jadi lebih ekstrim. Nah itu yang tadi saya mau bilang. Ekstrim pada sebuah pemikiran. Ketika saya mikir begini, sebenarnya pas sendiri biasa aja, begini sih gitu. Tapi begitu masuk dalam kelompok yang juga punya pikiran yang sama, pemikiran itu akan jauh lebih ekstrim. Di sini dibilang sebagai polarisasi. Jadi seperti terpolar, terkutub, yang enggak jadi enggak banget, yang iya jadi iya banget. Kira-kira gitu efek dari kelompok pada perilaku komunikasi yang juga perlu kita perhatikan ketika kita melakukan komunikasi yang mungkin berbeda dengan pola-pola komunikasi yang sudah kita bicarakan sebelumnya, komunikasi interpersonal yang hanya kepada satu orang gitu ya. Ternyata dalam komunikasi kelompok kita menemukan sesuatu yang mungkin unik yang hanya ditemukan dalam kelompok, yaitu ini soal konformitas, fasilitasi, dan soal polarisasi. Begitu. Hal lain silahkan dipelajari lagi di buku-buku psikologi komunikasi, dan kita akan ketemu di pertemuan selanjutnya.